Udah terlihat ya? Udah kelihatan belum? Oke. Insecure nih kalau nggak ada yang jawab. Oke, jadi hari ini pokok bahasannya adalah menyusun communication brief, dan sebenarnya yang saya jelaskan hanya definisi, kerangka, dan signifikansinya. Enggak panjang-panjang. Sisanya nanti kita lihat kita ngapain. Oke, jadi hari ini ya yang akan saya jelaskan, walaupun suasananya suasana moodnya udah nggak pengen ngapa-ngapain, tapi semoga hari ini menyenangkan. Kayak pertama menjelaskan kembali definisi communication brief, kerangkanya, terus kalian ambil kesimpulan apa pentingnya communication brief, sama terakhir ada surprise activity. Tapi kan udah dikasih tahu, jadi mungkin namanya bukan surprise lagi. Tapi ngapainnya kan nggak tahu ya, jadi ya tetap surprise. Surprise activity. Nah, sekarang aku tahu nih banyak ada yang terbiasa seperti ini, ada yang tidak. Jadi aku mau kalian ambil buku atau ambil kertas lah atau apa, binder, dan ambil pulpen, dan aku mau kalian catat apa yang menurut kalian penting. Ya, jadi syarat kuliah hari ini, kalian harus ambil buku, ambil pulpen atau pensil atau spidol, apa kek yang kalian suka, dan tulis apa yang kalian anggap penting hari ini. Yang udah ngambil buku dan pulpen, yang sudah tersedia pulpen dan bukunya, tolong raise hand, pengen tahu aku. Oke. Nabil lagi rogoh-rogoh. Aku Nabil lagi nanya sama orang rumah, mana ya buku aku? Ayo, kan belum kan, bener. Yuk, hitung berapa nih? Udah ada 11 orang. Ya. Yang lain, ya 14, nambah 15. Oke. Kalaupun ya anggap aja lagi bulan puasa mah aku berhusnuzon ya. Betul, walaupun tidak nyalain videonya, insya Allah sudah dilakukan. Yang lain yang belum, masih ada waktu sampai nanti, ya ketinggalan dikit juga nggak apa. Di sini nggak ada. Nabil, ya udah catat di HP mau kayak apa kayak ya. Pokoknya yang penting ada yang dicatat. Oke. Jadi dulu kenapa sih harus kayak gini? Jadi dulu aku pernah diceritain sama pernah baca suatu penelitian, katanya kita tuh lebih ingat sesuatu informasi apabila kita tuliskan, dan ada penelitiannya nulis secara digital itu ternyata nulis secara manual, ya nulis di atas kertas, tangan kita bergerak, terus kita ada kesalahan nyoret, ngapus segala macam, itu meningkatkan kemungkinan kita untuk ingat sama informasi yang kita tulis gitu. Dan juga kalau di agama Islam ada seorang Habib itu yang menyatakan bahwa pulpen dan kertas itu harus kalian hargai karena mereka lah yang membantu kalian belajar. Jadi jangan anggap itu tuh barang yang tidak penting gitu. Justru dengan lewat mereka itulah kalian bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan ilmu. Kayak gitu. Jadi kalian mungkin udah lama tidak, ada beberapa mungkin yang udah lama nggak menggunakan kertas dan pensil. Coba sekarang kita rasain lagi. Dibiasain lagi. Jadi kalau ditanya nanti kemarin bahas apa, seenggaknya bisa buka catatan. Jangan kemarin bahas apa ya, nggak tahu, nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Kuliah jangan sampai seperti itu ya saat kita belajar. Oke, kita masuk. Ya, apa definisi dari communication brief? Sebenarnya memang namanya brief ya. Brief itu kan singkat gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tidak membuatnya sedetail mungkin pun, kita bisa jadi nggak punya panduan ya. Makanya dia disebut sebagai foundation of communication campaign. Jadi kita harus bangun blok-bloknya, dan semua bloknya itu sebenarnya saling berhubungan ya dari bawah. Jadi kalau kita kayak main apa nih namanya,
ya kayak main Lego lah ya. Saya kayak main Lego, kita main blok seperti ini. Kalau bawahnya nggak kerangka bawahnya fondasinya nggak rapi, maka atasnya juga nanti mungkin kemana-mana ya. Program komunikasinya tujuannya apa, tapi jatuhnya pas implementasi nggak benar-benar fokus pada apa yang dibuat gitu ya, apa yang ditargetkan ya, apa yang ingin dicapai, akhirnya malah nggak nyambung, malah nggak fokus seperti itu. Jadi kita harus ingat bahwa communication brief itu ya adalah fondasi ya dari communication campaign, dari program-program komunikasi, dan kita harus hati-hati dalam membangunnya. Kemarin kan waktu selama praktikum kan sebenarnya setiap pertemuan itu adalah tahap kalian untuk membangun communication brief. Nah, jadi pertama apa masalahnya? Masalahnya habis itu kita lihat siapa halayaknya, ya kan? Kita lihat di setiap level kayak gitu. Terus kemudian nyari data, apa yang belum diketahui oleh halayak-halayak tersebut, apa yang sekiranya ingin kita ubah. Semuanya itu harus banget dari masalahnya. Kalian bikin pohon masalah, ya kalian ngisi lingkaran-lingkaran worksheet itu semuanya adalah usaha-usaha supaya fondasinya kuat. Ya, fondasinya kuat sehingga nanti pas pelaksanaan saat implementasi, kalaupun ada kesalahan, kita tahu letak kesalahannya di mana. Atau misalnya pas dievaluasi gitu ya, oh ternyata enggak seperti yang kita bayangkan, atau peningkatannya atau pencapaiannya enggak seperti yang kita pikirkan. Apa kira-kira yang salah? Semua bisa di trace back karena kita punya dokumentasinya. Kita semua punya justifikasinya kenapa kita membuat communication brief kita seperti itu. Gitu ya. Jadi pentingnya apa tadi communication brief adalah disitulah pikiran seorang komunikator ya, seorang komunikator tentang apa yang ingin dia atasi dan bagaimana cara mencapainya, bagaimana cara mencapai solusinya, bagaimana cara melakukan perubahannya. Harus pakai aksi kan. Jadi itu adalah blueprint ya. Communication brief itu adalah blueprint apa yang akan kalian lakukan di lapangan. Ya. Di dalam communication brief harus ada 4 hal ini. Ya, pertama, masalahnya apa? Ya, problem statement. Kalian kemarin udah pada bikin ya. Berapa ya? Berarti mungkin sekitar 3 pertemuan. 3 pertemuan terakhir itu selalu ada problem statement. Ya, terus ada objektif. Nah, mungkin objektif ini yang belum terinternalisasi. Walaupun pasti udah ada dalam worksheet kalian, tapi mungkin belum dielaborasikan per halayak misalnya seperti itu. Kemudian target audiens ya, itu udah jelas, itu dari awal kalian udah ngisi, udah pernah berhadapan dengan bagaimana mengisi yang individual, interpersonal, community sampai ke environment ya. Dan yang terakhir adalah communication strateginya. Apa langkah-langkah yang kita lakukan, apa trik-triknya, apa kreatifnya gitu ya. 4 hal ini harus ada dalam communication brief. Yang lainnya tuh mendukung sebenarnya. Oke, kemudian, nah cepat kan ya, pokok bahasan 1 udah beres. Nah, bagaimana format atau kerangkanya? Dulu saya udah pernah waktu praktikum, bukan saya ya. Dulu tim Asprak sudah pernah membagikan kerangka atau outline dari communication brief. Ya, mungkin kalau kalian tahu-tahu dapat format seperti itu, mungkin kalian bingung ini mengisinya bagaimana gitu kan. Nah, sekarang saya coba pandu atau memberikan semacam, oke sebentar ya. Oke, maaf ya. Kalau orang tua yang nelpon saya nggak pernah sampai hati untuk nolak. Kerangka communication brief itu sebenarnya secara apa? Contoh-contoh ya dari institusi atau konsultan program komunikasi itu pasti terdiri dari 4 hal ini. Ya, summary of situation analysis itu biasanya bagaimana kita melihat sebuah masalah, apa masalah yang kita pilih yang akan kita fokuskan untuk kita atasi gitu ya. Dan itu biasanya
basisnya dari data ya. Jadi ada penelitian terlebih dahulu, ada yang biasanya institusi-institusi atau konsultan itu minta tolong ke peneliti, coba dong lakukan formative research ya, kita butuh data begini supaya kita punya panduan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal-hal yang emang ditemukan di lapangan, masalah-masalah yang ditemukan di lapangan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita udah tahu datanya, kita udah tentukan masalahnya, kita bikin strategi komunikasinya. Apa langkah-langkahnya supaya perubahan bisa terjadi. Nah, ternyata nggak sampai situ. Bahkan kita harus punya draft ya perencanaan bagaimana kita mengimplementasinya. Nah, ini biasanya udah hal-hal yang begitu teknis dan detail. Misalnya siapa yang akan turun lapang, siapa orang yang akan melakukannya, apa materi yang akan kita bawa, apa materi yang akan kita siapkan. Ya, jadi udah semua hal-hal di lapangan, nanti turun lapangnya gimana nih, kita jadwalnya seperti apa, mau ketemunya gimana, harus ngehubungin siapa dulu gitu ya, harus ngehubungin orang provinsi kah, orang kabupaten kah, ketemu dinas kesehatan misalnya atau apa, orang-orang yang memang berhubungan dengan program kita gitu. Terus kan ada aliansi, biasanya kan ada kerjasama, siapa yang bisa diajak kerjasama dalam program ini, ya itu bangun kerjasama, bagaimana menyiapkan tor-tor untuk bisa bekerja sama bersama-sama ya dalam melakukan sebuah program. Jadi kita pun harus bikin draft implementation plan. Terus yang terakhir adalah kita juga harus punya cara untuk mengevaluasi gitu. Jadi ketika nanti kalian kerja entah jadi apa nanti, terus tiba-tiba ada semacam program, mau itu komunikasi atau enggak, menurut aku ini relevan. Ya, jadi pertama ada kayak identifikasi ya masalah gitu kan. Yang pertama itu identifikasi masalah, lalu kemudian cara kita mengatasi masalah ini apa, terus bagaimana langkah-langkahnya apa saja yang harus kita persiapkan, dan akhirnya nanti kita evaluasi. Menurut saya dalam perancangan program harus selalu ada 4 hal ini. Nah, cuman kita di mata kuliah ini kita lebih fokus kepada 2 hal pertama ini. Jadi kalian nggak akan bikin draft implementation sama evaluation plan. Hanya 2 ini yang kita fokus ya. Karena apa gitu ya? Karena ternyata perencanaan itu ya, setelah kalian mungkin merasakan ya dari praktikum, ngisi worksheet lagi gitu ya. Ternyata membuat sebuah communication brief atau perencanaan program itu banyak hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Misalnya kalau kita coba relate sama tugas akhir ya, kalian kan sering bikin tugas akhir dalam bentuk video. Sebenarnya itu kan juga sebuah program komunikasi ya, walaupun mini lah gitu ya, dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Nah, biasanya disitulah proses-proses perencanaannya yang biasanya yang penting selesai aja tugasnya gitu ya. Perencanaannya pun bukan yang berbasis bagaimana teorinya atau apa ya, lebih ke udah step-step untuk nyelesain tugas itu gitu. Nah, ini sebenarnya kita berusaha memberikan bekal bahwa perencanaan tuh seperti ini loh gitu ya, professionally merancang program itu seperti ini gitu. Nah ya, ketika kita berbicara tentang strategi komunikasi ya, dulu Bu Vida pernah menyebutkan, menurut saya enak ya disebutnya tuh, perpaduan logic and magic ya. Jadi ada sainsnya, tapi ada artnya juga. Jadi kita nggak bisa cuman gara-gara data berbicara apa gitu ya, terus kita saklek gitu. Harus pakai bahasa yang saintifik untuk melakukan program komunikasi. Enggak, justru harus dibuat se-fun mungkin, seolah-olah itu tidak seolah-olah itu tidak benar-benar penelitian yang berat gitu ya, hasil temuan-temuan untuk meyakinkan orang bahwa kalian harus berubah loh sikapnya atau berubah perilakunya gitu ya. Nah, justru di situ harus ada art ya, harus bawa hati. Kira-kira orang tuh senangnya yang kayak apa? Kira-kira orang bakal dengerin atau bakal nyimak ya materi-materi kita tuh kira-kira dengan cara apa ya? Apa yang bisa menyentuh hati mereka? Karena kita juga udah tahu kan, begitu orang tahu informasinya, pun dia punya sikap, belum tentu dia bisa melakukan. Belum tentu dia bisa berubah perilakunya. Jadi itu udah urusannya udah kombinasi antara logika dia dan hati dia gitu ya, hatinya masyarakat. Jadi kita juga harus tahu mereka tuh seperti apa, sukanya apa gitu ya. Sama kalau kalian nanti ketemu dosen pembimbing, jam-jam berapa ya aku bakal nge-WhatsApp ibu. Ibu biasa, ibu atau bapak, jam-jam segini biasanya dibales. Atau ibu tuh senangnya kalau aku ngerjain ini dulu, baru aku kontak. Aku selesaiin dulu, baru aku kontak. Ya, jadi
it's part of apa namanya magicnya gitu ya, hal-hal yang di luar logika yang sebenarnya itu bermain dengan perasaan gitu ya, dan itu harus jadi pertimbangan dalam sebuah program komunikasi. Nggak bisa cuma logika doang gitu ya. Nah ini ada 8 strategi komunikasi. Nah ini akan saya jelaskan satu-satu seperti apa ya. Tapi yang jelas selain audience segmentation itu semua kita harus bisa elaborasi per halayaknya. Kan ada halayak primer, sekunder, sama tersier ya. Nah itu nanti semua strategi komunikasinya harus diturunkan ke 3 tipe halayak itu ya. 3 level halayak. Oke. Nanti sambil jalan, sambil kita hitung, benar nggak ada 8. Oke, ini audience. Ini udah sering banget kan dibahas. Yang bisa jelasin halayak primer itu apa, halayak sekunder itu apa, halayak tersier itu apa, atau misalnya ada yang cuman mau primernya aja, atau cuman mau sekundernya aja, atau mau langsung semuanya, sok. Boleh raise hand dulu. Siapa yang bisa jelasin? Siapa yang mau raise hand? Lupa ya? Padahal worksheet-nya kemarin masih ada yang berurusan dengan ini kan? Oke, ada yang raise hand. Aku Mbak. Oke, Nada. ayo Nada. Kalau seingat aku sih audiens atau halayak primer itu dia yang jadi sasaran programnya gitu. Misalkan kalau di kelompok aku ngerjain itu tentang stunting. Nah, halayak primer ini itu ibu hamilnya. Terus kalau halayak sekunder itu orang-orang yang dekat sama halayak primer, misalkan peers groupnya, keluarganya, kayak gitu. Terus kalau halayak tersier itu yang lebih luar lagi, kayak misalkan lingkungan komunitasnya, terus juga ada pemerintah dan lain-lain. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, makasih Nada. Makasih Nada Boni. Ada lagi yang mau raise hand? Ayo, masih ada kesempatan. Berbeda sama, ayo, dilatih berbicara atau dilatih menjawab ya, supaya ingat, supaya nempel. Siapa yang mau raise hand? Aku Mbak. Oke, Citra, ayo Cit. Jawabnya hampir sama sih sama kayak Boni. Yang aku ingat kalau misalnya primer itu sasaran dari strategi komunikasi yang kita buat. Apa namanya tujuan utamanya gitu. Kalau misalnya sekunder itu lingkungan terdekat dari si sasaran kita. Seperti kayak orang tuanya, teman-temannya gitu. Yang paling terdekat gitu kan. Kalau misalnya tersier itu apa namanya lingkungan sekitar dari si sasaran primer kita, tapi nggak sedekat yang si sekunder gitu Mbak. Oke, makasih Citra. Satu lagi. Mbak. Ya, satu lagi siapa yang mau? Yuk, raise hand. Bahasanya. Oke, Novi. Nov. Oke Mbak, sebenarnya nggak jauh beda juga, paling cuma ya beda-beda bahasa aja. Benar sama Boni dan Citra tadi, kalau yang primer itu lebih ke sasaran utama. Siapa sih yang mau? Dia adalah sasaran yang emang jadi titik utama perubahan itu gitu, dan dia yang kita sasar buat berubahnya gitu, karena tumpuannya ada di dia gitu. Kalau contohnya tadi juga sama, aku juga kayak Boni, itu tentang stunting, jadi ibu hamil gitu, atau ibu yang memiliki balita gitu. Terus untuk sekundernya itu yang memang dekat sama si sasaran utama atau si halayak primernya, contohnya suaminya atau keluarganya yang sekiranya bisa loh secara langsung ngasih tahu si primernya gitu. Sedangkan kalau yang tersier itu lingkungan sekitar atau rada lebih jauh lagi gitu. Kalaupun mau ngasih tahu langsung ke primernya itu butuh pendekatan khusus gitu. Kayak misalnya posyandu
atau ketua RT-nya, misal kayak gitu sih Mbak. Oke, Makasih. Ya, makasih Novi. Tunggu bentar ya, karena cowok di kelas ini sedikit. Wisnu. Iya, Mbak. Oke, Wisnu tadi udah dengar kan berapa tuh? 3 orang. Wisnu bisa kasih contoh nggak? Bisa kasih contoh dari programnya, kasusnya di kelasnya Wisnu. Siapa yang primer, siapa yang sekunder, siapa yang tersier. Apa? Kasih tahu dulu ininya apa, kasusnya, programnya apa. Oh, kalau aku programnya urban farming sih, Mbak. Kalau primernya mungkin anak muda yang di kota. Kalau sekundernya ya keluarganya atau komunitas, teman-temannya mungkin juga keluarganya gitu sih, Mbak. Sekolah yang tersier itu kayak komunitas urban farming atau juga pemerintah dan sebagainya. Ingat sih, Mbak. Oke. Wisnu itu kelas paralel 1 ya. Yazid. Yazid ada nggak? Ya, Mbak. Oke. Yazid. Kan tadi katanya siapa tuh? Katanya Wisnu kan yang tersier itu ya, yang tersier itu tadi apa? Komunitas apa ya? Komunitas petani atau komunitas pertanian gitu ya, atau pemerintah. Nah, kira-kira mereka ngapain sih ke si primernya? Apa dampaknya si tersier itu ke si primer, ke halayak primer? Boleh diulang, Mbak? Jadi kan tadi Wisnu bilang kalau misalnya di kasusnya dia sama kan ya, kelasnya Yazid tentang petani muda kan? Kampanye petani muda. Iya, Mbak. Nah terus Wisnu bilang kalau yang tersiernya atau halayak tersiernya itu adalah komunitas pertanian, pemerintah, begitu kan? Nah, emang kenapa si si halayak tersier ini ada hubungannya sama si primer? Dia kayak apa hubungannya emang? Sampai kita harus ngajak pemerintah, harus ngajak komunitas, kenapa harus kita itu jadi halayaknya kita juga, halayaknya program. Kenapa kita? Mungkin karena berkaitan dengan ini ya, Mbak, berkaitan dengan si primer ini, Mbak. Berkaitannya seperti apa? Sasaran programnya, Mbak. Sasaran programnya kenapa dia? Tentang petani muda, Mbak. Oke, tentang petani muda. Terus kalau emang bisa si pemerintah sama si komunitas ini ngobrol sama si halayak primernya, misalnya anak muda di kota gitu ya, anak muda di perkotaan. Emang mereka bisa ngobrol langsung? Tentu aja bisa, Mbak, karena mereka punya jaringan gitu, Mbak, terhadap petani muda itu. Oke, kira-kira bakal didengar nggak sama petani, sama anak mudanya? Bisa, Mbak, bisa. Dengan cara? Dengan cara program yang dari mereka itu sampai dengan ke petani muda itu, Mbak. Oke, makasih ya Zid. Ada yang mau jelasin bagaimana sih hubungannya halayak primer dengan halayak tersier? Siapa yang mau? Raisan. Apa hubungannya? Katanya kan nggak terlalu dekat, tapi apa yang membuat mereka jadi ada hubungannya? Dea, ayo Dek. Mbak mau coba ya? Jadi kalau kasusnya di Dea itu kan tentang stunting, Mbak. Tentang ibu-ibu stunting. Nah, jadi si primernya kan yang kayak diceritain Novia itu ibu yang memiliki baduta. Terus kalau misalnya yang di tersiernya mungkin itu kayak pemerintah daerah, dinas kesehatan, terus dari ketua RT dan lain-lain. Bukan ketua RT, iya itulah. Terus jadi hubungannya itu apa? Jadi mungkin kalau dari pemerintah dan dinas kesehatan kan itu pasti ada peraturan yang dibuat juga kan, Mbak. Jadi mereka buat kebijakan-kebijakan yang mengatur, maksudnya kayak
ngaruh nih ke si primernya. Terus dari primer juga pasti kayak pemerintah itu kan sebenarnya bekerja untuk rakyat. Jadi pemerintah juga bergeraknya dari kebutuhan si primernya kayak gitu Mbak. Mungkin mereka bergerak, maksudnya kayak mereka bukan interaksi langsung, tapi kayak apa yang dikerjakan pemerintah bisa ngaruh ke ini, ke si primer, dan permintaan primer mungkin bakal dikerjain sama si tersier. Kayak gitu sih Mbak Dea mikirnya. Oke Dea, makasih. Satu lagi. Yota. Ayo Yot. Iya Mbak, mau nambahin sedikit dari Deani tadi aja sih Mbak. Bagaimana hubungan dari tersier kepada primer, mungkin kan benar kata Deani tadi, si tersier ini kan merupakan lingkungan terdekat dari sasaran primer. Contohnya kalau misalnya Yota kan urban farming, itu lebih kepada pemerintah, mungkin kementerian atau dan lain sebagainya macamnya, yang mungkin secara luasnya itu mereka yang merupakan penentu kebijakan. Dan kenapa juga bisa itu kebijakan ini kan memang dibuat berdasarkan permasalahan, dan juga itu dari si primer ini ke pemerintah pun juga bisa melakukan kayak kegiatan advokasi kayak gitu Mbak. Nah mungkin kalau dari atas sih Mbak. Oke, makasih. 6 orang atau 7 orang tadi yang udah jawab ya. Dari semua yang menjawab, terima kasih ya. Walaupun dipanggil, tapi kalian semua bisa jawab. Oke, jadi akan aku jelaskan ya bahwa benar ya, benar jawaban teman-teman benar semua. Hanya saja nanti misalnya ya, kata kunci yang paling penting ketika menjelaskan hubungan antara halayak primer, sekunder, dan tersier adalah pengaruh. Pengaruhnya itu seperti apa ya? Pengaruhnya tuh sedekat apa ya? Jadi kan kalau halayak primer, dia adalah orang yang terdampak, yang paling merasakan masalah itu. Ya. Bahasa kalian itu adalah sasaran utama program, itu sebenarnya lebih kayak menjelaskan makna primer ya. Konteks primer itu apa itu? Itu tadi kata-kata kalian tadi ya. Bahasanya kalian adalah sasaran utama program. Tapi sebenarnya yang harus kita lihat adalah siapa yang paling merasakan masalah tersebut. Ya, yang paling menderita misalnya bahasanya atau enggak. Pokoknya yang paling merasakan masalah yang diidentifikasi ya. Kemudian sekunder itu adalah orang yang punya pengaruh langsung atau kelompok-kelompok yang punya pengaruh langsung kepada si primer. Ya, pengaruh langsung. Jadi dalam artian if something happens gitu ya terhadap korbannya, mereka ada di sekitar dia gitu ya. Entah itu peer group, keluarga gitu. Jadi cara kalian mendefinisikannya seperti itu. Nah, sedangkan kalau tersier, dia nggak punya pengaruh secara langsung, ya. Maksudnya tidak langsung kan, maksudnya mereka nggak bisa langsung kalau ada apa-apa langsung turun ke lapang nyamperin korbannya kan nggak, biasanya dapat laporan apa gitu kan. Tapi mereka punya apa? Punya legitimasi ya, bisa bikin aturan gitu ya. Terus kalau misalnya dia bagian dari sebuah komunitas gitu ya, misalnya itu ketua adat gitu misalnya. Dia yang bikin aturan-aturan sosial, norma-norma sosial, ya kan. Jadi tersier itu adalah dia berpengaruh secara tidak langsung, tapi dia punya legitimasi, ya kayak gitu. Jadi kalau didengerin sih ya 50-50 lah ya, gitu. Misalnya didengerin itu belum tentu juga, gitu. Tapi seenggaknya dia punya aturan yang bisa bikin halayak primer itu berpikir ulang, ya, reconsider ulang. Gitu. Oke, jadi terima kasih ya, tepuk tangan teman-teman semua yang sudah jawab. Biasanya kalau di praktikum kalian ngasih reaction. Kenapa sih harus berbeda gitu ya di praktikum di kuliah? Suasananya berbeda kah atau gimana? Oke. Lanjut ya. Oh ya, ini ternyata aku nyiapin jawabannya. I'm so sorry. Ya, jadi mereka yang terdampak secara langsung ya. Nah, ini yang aku juga perlu tekankan ya. Jadi di sekunder kita boleh mengidentifikasi halayak yang langsung mempengaruhi halayak primer, mau positif atau negatif, selama itu punya pengaruh langsung, kita perlu mengidentifikasi itu. Karena kayak misalnya kasusnya kasus bullying. Masa kita ngasih bisa aja sekundernya itu adalah si pelakunya kan. Punya pengaruh secara langsung karena mentalnya si primer, halayaknya primer mungkin down gara-gara ada dia gitu kan. Jadi bisa secara langsung mempengaruhi halayak primer. Dan siapa tahu juga pelaku itu sebenarnya adalah part of our segmentation kan, audience gitu kan, part of our audience.
gitu ya. Dia bagian dari program kita sebenarnya, tapi pendekatannya kayak apa tentu berbeda. Ya kan, ke si korban sama ke si pelaku pasti nanti ada strategi komunikasi yang berbeda, positioningnya berbeda, objektifnya berbeda. Itulah kenapa tadi saya bilang communication brief itu harus dibuat sedetail mungkin per halayak, karena pasti perlakuannya berbeda, gitu ya. Terus yang tersier, oke, yang ini ya, yang ini jangan lupa. Jadi positif ataupun negatif itu kalian bisa identifikasi, gitu ya. Dan siapa tahu di situ kalian bisa menemukan apa? Justru jangan-jangan masalah bisa diatasi ketika kalian mengidentifikasi mereka yang berpengaruh secara positif ataupun negatif, gitu ya. Kayak misalnya, oke, ini bisa ditanyain. Coba bentar. Yang kelas P1 kali ya. Yang kelas P2 berarti yang stunting. Kalau yang stunting, siapa lah ya yang mau raise hand? Halayak sekunder yang kira-kira punya dampak negatif dari kasus kalian. Punya pengaruh negatif. Ayo. Kelas P2, ayo, raise hand. Kalau enggak kelas P1 juga enggak apa-apa. Ya, kalau yang kelas petani muda udah ngeh gitu. Kalau ada, sambil dipikir. Tapi kalau kelas P2 ada. Liza, ayo Liza. Ya Mbak, kalau misalnya dari yang stunting, kalau dari kasus kelompok Liza sendiri tuh ada ngebahas tentang futabu gitu kan Mbak. Jadi yang dampak negatif itu ini keluarga yang percaya banget sama futabu itu loh Mbak. Jadi kan itu dia membawa dampak negatif ke si ibu hamilnya itu. Gak boleh makan makanan bergizi gitu, kayak ikan, nanti dibilang anaknya itu kenapa gitu. Terus kalau misalnya makan nanas, keguguran kayak gitu Mbak. Kan itu dampaknya negatif ke si ibunya. Oke. Yang kelas P1 ada? Kampanye petani muda, siapa yang negatif? Oke ya, jadi gambarannya kayak gitu tadi. Jadi di stunting itu salah satu masalah yang diangkat atau problem statement dari salah satu kelompok di kelas P2 adalah ada komunitas ya yang punya kayak semacam pengetahuan turun-temurun gitu ya. Kalau ada makanan-makanan yang nggak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil gitu ya. Padahal sebenarnya itu bergizi gitu ya, dan itu yang mempertahankan adalah adatnya gitu ya. Jadi ya bisa jadi karena kita programnya berlawanan dengan norma tersebut kan. Programnya kita pengen mereka makanan yang ada di sekitar mereka itulah ya yang bergizi ya dimakan sama mereka gitu ya. Nah ini kalau nggak salah kan kasusnya di suku anak dalam kayak gitu kan. Sedangkan suku anak dalam kan biasanya ya akses utamanya ikan ya, makanan yang paling utama ikan karena mereka dekat sungai gitu. Tapi nggak boleh makan sungai, makan ikan, nggak boleh makan ikan sama itu komunitasnya ya, sama lokal komunitinya nggak boleh makan ikan. Nah itu ya, jadi memang itulah yang akhirnya jadi negatif karena itu berlawanan dengan program yang ingin kita lakukan seperti itu ya. Tapi pendekatannya nanti yang membuat gimana nih cara kita mengatasi sesuatu yang sudah dipercaya bertahun-tahun gitu kan, itu pendekatan yang menjadi kunci. Ya, oke, lanjut. Kemudian tadi ini strategi komunikasi berikutnya ya, hambatan. Ya, jadi ada hambatan-hambatan yang selama ini membuat masalah tuh nggak kunjung selesai, gitu ya. Biasanya ini adalah 3 pertanyaan yang paling utama ketika kita mau mengidentifikasi hambatan. Yang pertama, mengapa perubahan tidak pernah terjadi? Ya, mengapa stagnan aja? Kenapa masalahnya terus aja bergulir, terulang-ulang lagi? Apa yang menyebabkan itu? Kan? Jadi kita mulai berpikir, kita identifikasi penyebab-penyebabnya ya, hambatan-hambatan yang selama ini membuat masalahnya nggak kunjung selesai. Terus yang kedua, mengapa orang-orang yang punya peran ya, yang sebenarnya punya kapasitas untuk melakukan perubahan itu tidak melakukan apa-apa? Kenapa mereka berdiam diri? Atau kalaupun mereka melakukan sesuatu selalu gagal misalnya gitu ya. Nah itu kita harus tanya, karena pasti dalam sebuah masalah kan, kalau kalian in halayak kan, identifikasi halayak, itu pasti orang-orang itu sebenarnya punya peran kan. Kayak misalnya di sekunder misalnya ada orang tua, ada guru ya. Misalnya berhubungan dengan apa tadi, misalnya bullying. Pasti orang tua dan guru itu seharusnya ada perannya kan. Maksudnya idealnya ya. Idealnya kan mereka
punya peran untuk mengatasi hal tersebut. Tapi kenapa mereka nggak melakukan apa-apa? Nah, misalnya gitu ya. Tuh. Terus yang ketiga, apakah halayak yang kita sasar ya primer, sekunder ataupun tersier itu udah memiliki pengetahuan, motivasi dan kemampuan untuk melakukan perubahan? Kalau enggak apa? Kalau enggak punya, saat ini apa yang mereka ketahui? Misalnya pengetahuannya baru tahunya begini, motivasinya yang enggak ada karena mereka enggak punya informasi terhadap masalah yang kita angkat. Kemampuan apalagi enggak tahu caranya untuk mengatasi masalah tersebut, ya, atau tahap-tahapnya supaya dia bisa membantu si halayak primer misalnya. Jadi ketika kita ngomongin hambatan, 3 pertanyaan ini seenggaknya bisa membantu kita ya. Nanti kalian di worksheet kalian akan ngerjain, akan ngisiin. Nah, kemudian apa perubahan yang ingin dicapai ya? Yang diinginkan tuh apa perubahannya? Apa yang ingin kalian kasih ya ke si halayak? Misalnya kalau misalnya korban bullying tadi ya. Kalau korban bullying, apa yang ingin kalian berikan kepada mereka? Apakah ini masalah informasi? Apakah ini masalah awareness-nya? Apakah masalah mampu apa enggak dia bercerita kayak gitu ya kepada orang lain yang dia percaya bahwa dia dibully misalnya gitu. Ya, perubahan apa yang ingin kalian berikan kepada halayak? Dan itu pasti di setiap level atau setiap tipe halayak tadi ya, primer, sekunder dan tersier, itu pasti berbeda perubahan yang kita inginkan. Ya. Kayak apa contohnya? Perubahan yang diharapkan. Gampang. Sekarang ada lagi strategi komunikasi berikutnya, itu communication objectives ya. Tujuan komunikasinya apa? Kan kalau tadi ini adalah perubahan yang diinginkan. Perubahan yang diinginkan misalnya kalau bahas sentence atau kalimat yang paling sering. Ini kan dari tahu jadi mau, dari mau jadi mampu kan kayak gitu-gitu ya. Kalau desire change itu kira-kira kayak gitu lah. Nah, kalau communication objectives itu ya biasanya dia ada kata-kata berubahnya atau terjadi peningkatan, walaupun kita nggak tahu ya peningkatannya berapa, tapi seenggaknya kita tahu ada penambahan lah gitu. Ada yang kayak gitu bahasanya. Nah, tapi kalau saya mau ngasih contoh gitu ya, misalnya misalnya dia permasalahan mental ya, dia punya penyakit mental atau apa, depresi misalnya gitu ya contohnya. Ya, communication objektifnya adalah mahasiswa mau berdiskusi dengan teman sejawat dan mau bertemu dengan profesional. Jadi ada sesuatu yang tadinya dia nggak bisa gitu kan, akhirnya dia mau ya bukan bisa, mau melakukannya. Terus ini kan setiap halayak nih ya, setiap level halayak. Ini adalah primernya ya mahasiswa, teman sejawat dan dosen itu adalah ya ada kan dosen yang memang dekat sama misalnya komsis atau komdik misalnya ya. Itu adalah halayak sekunder, dan ini beda ya, objektifnya beda dengan yang halayak primer. Yang teman sejawat dan dosen itu mau dan bisa memberikan dukungan ya kepada si penderita itu untuk berdiskusi dengan profesional. Jadi pertama dia harus mau dan juga bisa memberikan dukungan. Memberikan dukungan itu kan juga butuh skill ya, jangan sampai malah bikin si itunya semakin takut, bikin si primernya semakin takut gitu. Nah, terus kemudian yang C misalnya kampus bisa menyiapkan jadwal rutin ya, karena biasanya kan layanan-layanan seperti itu kurang tenaga misalnya ya, atau karena biasanya lebih ramai yang fisik ya, yang penyakitnya memang fisik gitu, bukan penyakit mental gitu, jadi bukan menjadi prioritas. Nah, ini adalah objektifnya, dan setiap level halayak itu pasti berbeda. Nah, terus baru strategic approach ya. Pasti ingat kan ya, ini kita ada behavior change communication, komunikasi perubahan perilaku, terus ada mobilisasi sosial, kemudian ada advokasi ya. Nah, strateginya harus mengacu pada aturan tersebut, dan ingat ini si lingkaran-lingkaran ini kan juga berhubungan dengan halayaknya ya. Coba siapa yang bisa jelasin kalau behavior change communication ya di level individu kan ini, apa strategi yang kira-kira bisa dilakukan? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Mata kuliahnya kalian lakukan juga sebenarnya di semester ini. Siapa yang bisa
Kira-kira kegiatannya apa kalau behavior change communication? Sheila ada di situ nggak? Ada, Mbak. Nah, kira-kira kalau menurut Sheila gimana, Sheila? Kalau di level individu, mungkin ini kali ya, Mbak, penyuluhan atau konsultasi langsung oleh pelajar PKK kepada, kan aku stunting, kepada ibu-ibu yang memiliki batita. Oke. Good. Ya, bagus. Bagus, Sel. Siapa yang mau jawab social mobilization? Kayak apa contohnya? Kayaknya harus dipanggil ini. Sebenarnya aku yakin kalian sudah tahu jawabannya, tapi takut. Syifa ada di situ? Ada, Mbak. Oke, kira-kira apa contohnya kalau mobilisasi sosial? Contoh strateginya kayak apa pendekatannya? Pendekatan ke komunitas sih, Mbak, ke komunitasnya langsung. Kayak ngapain kegiatannya? Biasanya ngapain kegiatannya? Kayak kalau mungkin ke komunitas pertanian langsung sosialisasi, terus mencoba menarik masa dan dukungan mungkin, Mbak. Itu advokasi sih. Untuk menambah pengetahuan komunitasnya. Oke, makasih Syifa. Siapa yang mau ngasih contoh yang advokasi? Karena dari tadi nggak ada yang resen aku panggil. Safira ada di sini nggak? Nggak ada ya kayaknya. Aku, Mbak, mau coba jawab. Safira kah itu? Rahmi, Ayami. Kalau yang advokasi, misalkan kayak komunitas di situ atau orang-orang di situ ngajak diskusi sama dinas kesehatan gitu misalnya, Mbak. Kayak biar ngadain kebijakan tentang stunting gitu. Oh ya, bagus Ami. Bagus jawabannya. Oke, terima kasih yang sudah mencoba jawab. Jadi jadi di setiap level emang itu ada pendekatan yang dianggapnya paling efektif ya menurut teori SBCC. Jadi ketika kita di level individu ya kita memang konsultasi langsung, tatap muka ya. Bisa juga misalnya kalau virtual ya berarti kita Zoom meeting gitu kan. Jadi tatap muka gitu ya, langsung bertemu dengan mereka. Nah, masalah nanti itu pesertanya banyak atau enggak, coba kita ingat kembali mata kuliah penyuluhan ya. Kalau kelompok, kalau individual, kalau yang masif kan itu harus ada pendekatannya masing-masing, caranya, metodenya, medianya gitu ya. Nah, itu bisa dipikirkan kembali gitu. Nah, kalau social mobilization itu biasanya bisa juga kayak gini, misalnya ya workshop ya, pelatihan yang harus diselesaikannya di level komunitas ya, di level komunitas atau di level interpersonal kan ya. Jadi misalnya gini, misalnya ya buat ayah misalnya buat suami istri yang punya anak kecil ya, gimana caranya supaya dia tetap bisa ASI eksklusif misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ayahnya tuh tahu ya, si suaminya itu tahu gimana caranya mangatin istrinya supaya kalaupun lagi lelah, lagi susah, keluarnya sedikit susunya, gimana caranya supaya dia semangat, si istri itu tetap semangat. Jadi akhirnya dilatihlah ayah-ayah itu, ya suami-suami itu dilatih gitu ya, untuk bisa mendukung halayak primer kita, nah gitu ya. Jadi mobilisasi sosial bisa kayak gitu. Terus bisa juga kalau misalnya levelnya petani, misalnya melakukan pertanian organik ya, berarti pelatihan pertanian organik gitu ya. Tapi levelnya komunitas, karena pertanian organik itu kan nggak bisa dilakukan sendiri, seorang diri tidak bisa. Ya, nanti pupuknya ada yang ngerjain, kelompok misalnya RT situ ngerjain pupuknya, RT sini ada pupuk kandang, RT sono dapat apa, itu kerjasama supaya semua aktivitas organiknya itu bisa tercapai dengan baik. Nah, itu juga mobilisasi sosial. Lalu kalau advokasi itu pasti di levelnya sudah pemerintah
ya, di level yang lebih luas. Nah, advokasi itu pasti berhubungan dengan kebijakan, ya, pembuatan kebijakan, perubahan kebijakan, atau penyesuaian kebijakan. Atau misalnya universitas ngadain konferensi internasional, konferensi aja ya, konferensi, terus mengundang ada industri, ada rakyat gitu ya, misalnya ini konferensi tentang pertanian, misalnya dia ngundang petani dan petaninya disuruh berbicara tentang pengalaman dia bertani selama ini dan menyatakan bahwa petani itu sebenarnya punya ilmu, tapi selama ini dipaksa untuk melakukan pertanian yang apa gitu ya, yang konvensional, padahal sebenarnya dia bisa melakukan pertanian yang organik, yang apa, yang pokoknya yang menyejahterakan dia sendiri. Nah, itu adalah bagian dari advokasi karena pengen ngasih tahu orang-orang bahwa kita bisa melakukan perubahan gitu. Itu juga advokasi. Atau ya protes ya, itu bentuk yang paling radikal lah, protes ya, itu juga bentuk advokasi. Gitu. Terus ngadain diskusi ya tadi betul. Oke. Oh, ada juga yang biasa dilakukan perusahaan terhadap di level mobilisasi sosial. Apa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Biasa dilakukan oleh perusahaan pada masyarakat. Ini adalah istilah yang sangat sering muncul dan sering banget jadi penelitian skripsi. Siapa yang bisa jawab? Malas manggil, tahu kadang-kadang manggil. Siapa yang belum ya? Siapa? Salsabila. Salsabila. Ya, Mbak. Apa? Tahu nggak Salsabila? Salsabila. Tahu nggak Salsa? Ya, mobilisasi sosial yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Itu bukan sih Mbak yang apa misalnya berkolaborasi sama komunitas itu, kayak misalkan gerakan yang mengurangi sedotan plastik yang kayak gitu-gitu, bukan Mbak? Yang CSR. Ya, kata-kata CSR-nya itu ya. Jadi CSR itu juga bisa jadi bagian dari mobilisasi sosial ya. Walaupun kita nggak tahu dampaknya ya, bagus Salsa. Walaupun tadi aku menunggu-nunggu kata CSR itu keluar. Tapi alhamdulillah kamu menyebutkannya. Oke, lanjut. Nah, terus ada positioning. Ya, ada positioning. Positioning itu apa sih ya? Positioning itu sebenarnya adalah kalimat atau frasa ya, atau slogan atau jargon yang sesuai dengan isu untuk perubahannya. Jadi misalnya kayak gini nih, saya ngasih gambar ini kan mereka mungkin pergerakan perempuan ya. Pergerakan perempuan ya. The future is female. Jadi dengar kata itu aja kita udah langsung bisa paham. Oke, yang sedang dia kampanyekan adalah tentang perempuan itu harus jadi apa, misalnya pemimpin ya, dia harus bisa berdiri ya, begitulah pokoknya bisa membela dirinya, dia nggak perlu punya banyak alasan ketika dia menjelaskan kenapa saya memilih A dalam kehidupan saya, misalnya kayak gitu ya. Ini juga di belakangnya ada each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Ya, jadi itu kata-kata yang membuat kita tuh langsung ingat, atau orang lain ya, bukan kita ya, kita mah yang ngerti programnya kan ya. Orang lain ya, ketika orang lain dengar jargonnya, dengar slogan-slogan kita, mereka langsung paham, oh ini toh program yang ingin dia lakukan, oh ini toh pesan utamanya, gitu ya. Itu positioning. Nah, selain positioning, itu ada juga key content. Nah, kalau positioning ini sifatnya general, jadi for the whole audience ya, ini slogannya ya, intinya programnya begini. Tapi kalau key content itu adalah pesan-pesan utama ya yang ingin disampaikan untuk mencapai perubahan dari setiap halayaknya, tipe halayaknya ya, dan harus mengacu pada communication objektifnya. Apa perubahan yang ingin dilakukan? Ya, misalnya untuk siswa tadi misalnya dibully misalnya. Untuk siswa misal berani melaporkan misalnya ya. Nggak tahu bahasanya apa, tapi pesan utamanya pokoknya harus tentang berani melaporkan. Ntar kata-katanya kayak apa, itu akan dipikirkan lagi ya, kata-kata yang mudah diingat, kata-kata yang mudah diserap oleh halayaknya, itu ya akan dipikirkan lagi. Tapi kita udah tahu pesan utamanya itu adalah ini. Ya, apa nanti kalimatnya, apakah dalam bentuk ajakan atau apa, itu nanti akan disusun. Ya, kalau misalnya untuk guru, ya guru jangan diam aja dong, lo harus tahu kalau ada yang dibully lo harus ngakuin apa, nah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah inti-inti pesannya, maksudnya suasananya apa yang ingin, informasi apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi key content bedanya sama positioning kayak gitu ya. Jadi jangan kebingungan. Nah, udah beres. Jam 9 kan? Oke, hampir jam 9. Ada pertanyaan? Boleh. Ada Mbak Nisa.
Siapa no? Fitki. Siapa tuh? Fitki ya, Fit. Tadi kan ada 8 ya Mbak, communication strategi. Tapi baru 7 Mbak sekarang. Nah, itu sebenarnya aku ingin dapat contoh dari kalian. Tadi yang terakhir apa coba? Channel, terus activities. Gitu. Oke, coba Vicky ya, maaf ya Fit. Ini supaya Vicky nanya, tapi Vicky juga ingat, gitu ya. Oke, channels, activities, and materials per audience. Kira-kira kalau menurut Vicky itu apa? Berarti merancang apa tuh? Kita merencanakan apa? Merancang channel, activities, and materials. Oke, kira-kira ya? Ingatnya, maksudnya memahaminya kayak gimana kira-kira? Oke, aku ini ya, aku pantik ya, Vicky ya, aku pantik. Nih misalnya di stunting ya, di stunting kan Vicky primernya adalah ibu hamil kan, ibu hamil dan ibu balita ya kan? Iya. Oke, kalau berurusan dengan channel saat kita mau melakukan program kita ke mereka, apa yang akan kamu pilih? Oke, tadi strateginya dulu deh. Tadi kan strateginya kayak apa? Kalau di level individu berarti. Strateginya sosialisasi di ibu hamilnya gitu. Oke. Nah, akan menggunakan saluran apa kira-kira? Oh, salurannya misalnya lewat lebih efektif lewat WhatsApp nih kalau misalnya di masa pandemi gitu. Oke. Nah, terus nanti kalau activities, bentar. Kalau activities, kira-kira apa aktivitas yang akan dilakukan melalui saluran tersebut? Ngapain di WhatsApp? Dialog terus gimana ya? Konsultasi gitu-gitu. Oke, sip. Nah, kalau material kira-kira apa? Material. Materi. Berarti apa yang diharapkan apa gimana ya? Materinya itu mau gimana sih gitu? Materi untuk konsultasinya di sesi ini tuh gimana gitu bukan Mbak? Oke, nggak apa-apa, tapi udah cukup maksudnya udah cukup nyambung ya. Jadi channels, activities, and material per audience itu sebenarnya adalah turunan yang lebih lebih konkret ya, karena kita harus memilih salurannya. Kayak contohnya WA. Menurut Vicky, kalau mau ngobrol sama ibu hamil dan ibu hamil dan ibunya balita itu melalui WA. Di WA katanya Vicky itu akan ada konsultasi. Nah terus oke lah, kita di WA mau konsultasi bisa nih, possible, bisa dilakukan ya. Tapi kita juga harus punya bahan dalam artian konsultasinya mau kita lakukan seperti apa? Apa kata-kata yang akan aku sampaikan pertama kali mereka? Aku membukanya seperti apa? Aku nanyanya kayak apa? Kalau mereka nanyanya hal-hal yang aku kira-kira nggak bisa jawab, sumbernya dari mana? Itulah materi. Jadi kalian nggak asal melakukan penyuluhan tanpa punya backingan gitu lah istilahnya. Sama kayak saya mau kuliah ya saya harus baca dulu. Apa yang ingin saya sampaikan saya harus ngerti dulu dong gitu kan. Nah kayak gitulah kira-kira. Jadi akhirnya saya punya bukunya, saya punya modul, saya punya PPT-nya. Kalau misalnya tiba-tiba mereka nanya gimana caranya makan ngasih makan yang benar gitu, kalian punya bahannya. Jadi ngomongnya nggak asal-asalan gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Udah jelas belum Vicky? Udah Mbak, sip. Oke, bentar ya teman-teman, beristirahat dulu, take a break for a minute, oke?
Oke, saya kembali, maaf ya. Sekarang ada yang mau bertanya lagi atau channels-nya tadi, channels, activities, sama materials, ada yang mau bertanya lagi atau udah jelas? Jadi itu sebenarnya turunan yang lebih yang lebih konkret ya. Dan kalian akan bikin communication brief-nya sampai seperti itu ya. Nah, tadi ya hasil catatannya dipotret, difoto, kumpulin ke link ini, IPB link, Kompersos, strip 11. Udah pada ingat? Oke, aku tulis aja di sini. IPB link, Kompersos 11 ya. Kecil semua ya, ini karena fontnya aja gede. Oh enggak dalam bentuk link. Harus HTTPS ya. Langsung pada ini semua, tegang semua. Jangan lupa ada namanya ya. Ada namanya, dalam kertasnya ditulis dulu namamu. Terus dikumpulin ya.